Buntu sudah tidak ada pilihan lain. Hamas melunak dan secara tidak langsung tampak siap untuk menyerah serta menyepakati proposal dari Amerika Serikat. Kita semua mengetahui bahwa proposal tersebut sangat merugikan Hamas. Mereka menyadari bahwa konsekuensi yang akan diterima jika menolak proposal itu akan jauh lebih mengerikan. Meskipun mereka berusaha mempertahankan diri dan tidak menyetujui proposal, yang akan menderita adalah warga Palestina di Gaza yang sudah cukup lama mengalami penderitaan. Menurut informasi dari berbagai media, Hamas akan segera memberikan tanggapan atas proposal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seorang sumber yang mengetahui proses negosiasi menyatakan bahwa Hamas cenderung akan memberikan respons positif terhadap usulan Trump. Namun, kelompok ini juga mengajukan amandemen terkait beberapa isu krusial. Tanggapan Hamas terhadap proposal perdamaian Trump sangat dinantikan, mengingat proposal tersebut telah mendapatkan dukungan dari Israel dan respons positif dari dunia internasional. Kini, dunia menunggu reaksi Hamas sebagai pihak terkait dalam masalah ini. Setelah pengumuman proposal perdamaian pada 29 September lalu, kelompok Palestina ini dikabarkan siap memberikan respons. Sumber yang mengetahui proses negosiasi mengatakan bahwa Hamas akan memberikan tanggapan yang positif. Namun mereka juga akan menyerahkan serangkaian amandemen terhadap proposal tersebut. Amandemen ini bertujuan untuk melunakkan beberapa persyaratan yang mengalami perubahan di saat-saat terakhir akibat intervensi Netanyahu, yang berkaitan dengan penarikan pasukan Israel dari Gaza dan pelucutan senjata Hamas. Belum ada kejelasan apakah Washington akan bersedia membahas amandemen yang diusulkan oleh Hamas, karena utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff, terakhir kali menolak usulan tersebut. Mediator utama dalam perundingan dilaporkan telah menghubungi Amerika Serikat mengenai amandemen yang diajukan. Meskipun ada kemungkinan penolakan terhadap amandemen tersebut, Hamas telah mendapatkan dukungan dari para mediator, termasuk Mesir dan Qatar, yang menilai bahwa beberapa perubahan perlu dilakukan terhadap proposal Amerika Serikat. Di sisi lain, Hamas juga menghadapi tekanan untuk menerima rencana perdamaian ini. Desakan tersebut datang dari Menteri Luar Negeri Mesir dan Prancis. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan bahwa Hamas memikul tanggung jawab besar atas bencana yang dialami Palestina. Menurutnya, Hamas telah kalah dan perlu menerima kenyataan tersebut. Netanyahu sebelumnya mengumumkan perubahan yang memperlambat dan membatasi penarikan pasukan Israel dari Gaza dalam proposal perdamaian tersebut. Selain itu, Tel Aviv juga memperketat persyaratan mengenai pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Usulan Washington mengharuskan kelompok Palestina tersebut untuk membebaskan semua sandera dalam waktu 72 jam, melucuti senjata, dan tidak lagi memiliki peran dalam pemerintahan Gaza. Usulan ini sekaligus bertujuan untuk mengakhiri perang dan memaksa IDF mundur secara bertahap dari Gaza, yang kemudian akan digantikan oleh pasukan internasional. Pemimpin de facto Hamas di jalur Gaza, Isaldin Haddad, menunjukkan penentangannya terhadap rencana Trump. Laporan dari The Times of Israel menyebutkan bahwa ia percaya rencana tersebut dirancang untuk menghancurkan Hamas, terlepas dari apakah mereka mendukung proposal itu atau tidak. Ia juga menyatakan kesiapan untuk memerangi Israel. Di sisi lain, seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan bahwa beberapa poin dalam proposal perdamaian tidak dapat diterima dan perlu diubah. Ia menegaskan bahwa tanggapan resmi akan diberikan setelah berkonsultasi dengan faksi-faksi Palestina lainnya. Hamas juga telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Qatar dan Mesir sebagai mediator perundingan, dan keduanya dilaporkan merasa kesal atas perubahan yang diizinkan oleh Amerika Serikat pada detik-detik terakhir sebelum proposal diumumkan. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, mengungkapkan bahwa masih banyak celah yang perlu diperbaiki dan didiskusikan. Ia memperingatkan bahwa konflik akan semakin meningkat jika Hamas menolak proposal perdamaian. Oleh karena itu, Abdelatty menyatakan bahwa pihak mediator sedang berupaya intensif untuk memastikan rencana tersebut terlaksana dan mendapatkan persetujuan dari Hamas. Selain Hamas, kelompok Jihad Islam Palestina juga menunjukkan keterbukaan terhadap rencana tersebut. Meskipun mereka sebelumnya mengeluarkan pernyataan menolak proposal yang diumumkan oleh Trump, kini mereka mulai melunakkan sikap mereka. Wakil Sekretaris Jenderal PIJ, Muhammad Al-Hindi,
menyatakan bahwa kelompok tersebut menginginkan perubahan signifikan pada rencana tersebut, termasuk penarikan pasukan Israel yang dijadwalkan secara jelas terkait dengan pembebasan para sandera. Proposal perdamaian yang diajukan oleh Trump telah mendapat dukungan dari Israel dan negara-negara Arab serta Barat. Sementara itu, Hamas dinilai terbuka, tetapi mereka akan mengajukan amandemen, khususnya terkait syarat pelucutan senjata dan penarikan pasukan Israel. Mediator dari negara Arab telah menekan Hamas agar menerima proposal perdamaian tersebut. Namun, resistensi internal Hamas menunjukkan bahwa kesepakatan mengenai proposal perdamaian masih jauh dari kata pasti. Beberapa media melaporkan bahwa pemimpin militer Hamas, Isaldin Haddad, menunjukkan sinyal penolakan terhadap proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berisi 20 poin kesepakatan damai untuk Gaza. Di sisi lain, sebagian pemimpin politik Hamas di Qatar tampak bersedia untuk menyepakati proposal damai Trump, asalkan ada penyesuaian tertentu. Meskipun mereka menyetujui proposal tersebut, para pemimpin politik Hamas di Qatar memiliki pengaruh yang terbatas terhadap kelangsungan kesepakatan, karena mereka tidak memiliki kendali atas puluhan sandera yang masih ditahan di Gaza. Nasib para sandera tersebut ada di tangan sayap militer Hamas di Gaza, yaitu Brigade Al-Qassam. Apakah dinamika ini menunjukkan bahwa Hamas masih memiliki daya tawar? Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengajukan proposal perdamaian Gaza yang berisi 20 poin kesepakatan setelah bertemu Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada 29 September 2025. Kesepakatan ini menyoroti 5 aspek besar rencana perdamaian untuk Gaza di masa depan, termasuk gencatan senjata segera, pelucutan senjata, kendali Hamas di Gaza, penarikan pasukan Israel, pembebasan sandera, dan rekonstruksi Gaza. Sejumlah negara Arab dan Islam mendesak Hamas untuk menerima kesepakatan tersebut. Namun, meskipun Hamas menghadapi tekanan dari berbagai pihak, perbedaan sikap tetap muncul. Pemimpin Brigade Al-Qassam, Isaldin Al-Haddad, menolak keras proposal Trump yang diakininya dirancang untuk melemahkan Hamas. Terlepas dari kemungkinan penerimaan atau penolakan oleh kelompok ini, ia menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang. New York Post melaporkan pada 2 Oktober 2025 bahwa Al-Haddad meminta para negosiator di Qatar untuk menolak kesepakatan itu. Bersama Al-Haddad, Jihad Islam Palestina juga menolak rencana tersebut. Ia menegaskan bahwa pasukannya akan terus melanjutkan perang melawan Israel di Gaza. Di saat Brigade Al-Qassam menolak proposal tersebut, sejumlah pemimpin politik Hamas di Qatar dilaporkan bersedia menerima tawaran Trump dengan syarat adanya penyesuaian untuk memenuhi tujuan Hamas, yaitu Palestina merdeka. Namun, para pemimpin politik Hamas di Qatar juga memiliki pengaruh terbatas, karena mereka tidak mengendalikan 48 sandera yang masih ditahan di Gaza, di mana 20 diantaranya dilaporkan masih hidup. Brigade Al-Qassam lah yang memiliki kendali atas para sandera tersebut. Lantas, apa alasan Brigade Al-Qassam menolak proposal Trump? Dan mengapa kendali Hamas terhadap sandera dapat mempengaruhi jalannya negosiasi kesepakatan damai? Dalam poin kesepakatan yang dibuat oleh Trump, disebutkan bahwa Hamas harus menyerahkan semua sandera sekaligus dalam 72 jam pertama setelah gencatan senjata. Artinya, dalam sekejap, Hamas harus kehilangan alat tawar-menawar mereka yang selama ini menjadi kartu as dalam upaya perundingan dengan Israel. Mereka tidak dapat melepaskan kartu tersebut, sementara rasa tidak percaya mereka terhadap Israel dan Amerika Serikat masih tinggi. Hamas menilai tidak ada jaminan bahwa Trump dan Israel akan mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Mereka meragukan apakah Israel akan menghentikan operasi militernya meskipun Hamas telah memulangkan semua sandera. Terlebih lagi, Israel berupaya membunuh pimpinan Hamas di Qatar yang sedang mengadakan diskusi mengenai kesepakatan gencatan senjata. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Israel siap melakukan apapun, meskipun bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Sebenarnya, bukan hanya Brigade Al-Qassam yang meragukan Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah analis serta sebagian pemimpin politik Hamas juga menyimpan keraguan yang sama. Salah satu alasannya adalah rencana pengerahan pasukan Amerika Serikat dan negara-negara Arab yang tergabung dalam pasukan stabilisasi internasional ke Gaza. Hamas memandang pengerahan gabungan tersebut berpotensi menjadi bentuk lain dari pendudukan baru.
Ketidakpercayaan Hamas terhadap Israel semakin menguat setelah Netanyahu membagikan sebuah video di X yang menyatakan bahwa ia akan tetap mempertahankan militer Israel di Gaza dan akan melawan negara Palestina secara paksa. Oleh karena itu, meskipun Brigade Al-Qassam dan pemimpin politik Hamas di Qatar tampak setuju, sejatinya keduanya juga memiliki keraguan yang sama, seperti yang diungkapkan oleh pakar Hamas di Universitas Tel Aviv, Michael Milstein. Intinya, ketidakpercayaan antara Hamas dan Israel menjadi hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan. Hamas enggan menyetujui kesepakatan untuk menyerahkan satu-satunya alat tawar mereka, yakni sandera, karena tidak percaya kepada Israel. Di sisi lain, Israel juga enggan menarik pasukannya dan ingin menghilangkan eksistensi Hamas karena takut akan menjadi ancaman. Hamas menginginkan Palestina menjadi negara merdeka, sementara Zionis Israel tidak ingin hal tersebut terjadi. Lantas, apa solusi sementara dan bagaimana pendapat para analis? Melansir The Guardian pada 2 Oktober 2025, Hamas kemungkinan akan menuntut revisi utama terhadap sejumlah usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Trump. Jika Hamas memutuskan untuk menolak, maka jawabannya sudah pasti akan berupa gempuran militer yang lebih keras dari Israel. Skenario tersebut jelas akan menjadi mimpi buruk bagi Palestina, mengingat serangan Israel saat ini telah menewaskan lebih dari 66.200 orang per 3 Oktober 2025. Oleh karena itu, solusi yang mungkin adalah Hamas bersedia menerima kesepakatan, asalkan ada sejumlah revisi atau penyesuaian yang dapat memenuhi tujuan utama mereka, yaitu Palestina merdeka. Ilmuwan politik dari Gaza yang berbasis di Kairo, Mikimar Abu Sada, mengatakan kepada The Guardian bahwa Hamas kini harus memilih antara opsi yang buruk dan yang lebih buruk. Peneliti senior Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Hit Lafet, juga memahami sikap Hamas. Menurutnya, proposal Trump kurang detail dan akan sangat sulit bagi kelompok ini untuk menerimanya. Perbedaan sikap antara sayap militer dan politik Hamas tampak sebagai retakan, tetapi sejatinya keduanya berdiri di atas satu landasan yang sama, yaitu ketidakpercayaan terhadap Israel dan Amerika Serikat. Selama sandera masih dalam kendali Brigade Al-Qassam, Hamas tetap memiliki kartu as untuk menunda atau bahkan menggagalkan kesepakatan damai versi Trump yang hanya menguntungkan Israel. Jalan menuju perdamaian di Gaza masih terkunci. Meskipun sejumlah upaya tetap dilakukan, termasuk tuntutan Hamas untuk merevisi proposal damai tersebut, bisakah Hamas tetap memperjuangkan masa depan Palestina merdeka di meja negosiasi? Pantau terus perkembangannya hanya di Zona Populer.